Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi pada pemerintah pusat. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Sandra Devi Apriliani, dan teman saya, Maidatul Hasanah. Yang akan kita bahas pertama yaitu jurnal penyesuaian pada pemerintah pusat. Sebelum laporan keuangan disiapkan, seluruh informasi yang relevan yang belum dicatat harus ditentukan untuk disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian ini diselesaikan, saldo akun buku besar telah siap diklasifikasikan dalam format-format laporan keuangan. Jurnal penyesuaian merupakan sarana memutakhirkan pencatatan data transaksi dan informasi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Jurnal penyesuaian digunakan tidak hanya untuk penyesuaian pengakuan nilai pendapatan akrual dan beban akrual, tetapi juga penyesuaian pengakuan terhadap nilai aset, kewajiban, ekuitas, setelah perolehan awal atau pengakuan dalam satu periode akuntansi. Penyesuaian pengakuan nilai tersebut termasuk apabila substansinya adalah perlakuan reklasifikasi dan koreksi. Jurnal penyesuaian dilakukan agar laporan keuangan memenuhi konsep perioditas dan bahkan matching cost against revenue. Jurnal penyesuaian dilakukan berdasarkan informasi pada dokumen sumber pendukung yang dituangkan dalam formulir memo penyesuaian. Atas memo penyesuaian tersebut, Satker menginput pada aplikasi Saiba melalui menu jurnal penyesuaian. Penggunaan jurnal penyesuaian ini untuk menyusun laporan keuangan sehubungan dengan yang pertama, jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan deferral, yang kedua, jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban deferral, yang ketiga, jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan akrual, yang keempat, jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban akrual, yang kelima, jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset setelah pengakuan, yang keenam, jurnal akuntansi penyesuaian nilai kewajiban setelah pengakuan, yang ketujuh, jurnal akuntansi penyesuaian ekuitas, dan yang terakhir, jurnal akuntansi penyesuaian lainnya, antara lain sehubungan dengan koreksi, kesalahan pencatatan, perubahan kebijakan akuntansi atau lain-lain seperti perlakuan khusus akibat perjanjian kemitraan. Lalu kita akan berlanjut pada pembahasan yang kedua yaitu jurnal koreksi pada pemerintah pusat. Jurnal koreksi merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Setiap kesalahan dikoreksi dengan segera setelah diketahui atau kesalahan ditemukan. Contoh kesalahannya yaitu kesalahan pembebanan akun, kesalahan pencatatan nominal, dan seterusnya. Kesalahan pencatatan dapat terjadi baik di buku jurnal finansial maupun buku anggaran. Koreksi kesalahan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, kesalahan menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik. Kesalahan tidak berulang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, kesalahan yang terjadi pada periode berjalan. Dan yang ketiga, kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan. Dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LA atau akun belanja maupun akun pendapatan LO dan akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut
tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo lebih. Kemudian, koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan. Contoh, misalnya pengadaan aset tetap yang di-markup dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai, aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap. Selanjutnya yaitu koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi neraca material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contohnya yaitu terjadinya pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO. Yang selanjutnya, koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Sebagai contoh, penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Untuk koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun entitas. Sebagai contoh, pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah daerah dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Untuk koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Selanjutnya, koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban yang bersangkutan. Kemudian, untuk koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak memengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan yang ditemukan. Sebagai contoh, misalnya terjadi kesalahan pencatatan pembelian peralatan dan mesin, salah dicatat pada akun jalan irigasi dan jaringan. Dibetulkan dengan jurnal koreksi dengan membalik jurnal yang salah dan memunculkan jurnal yang benar, atau mengurangi akun jalan irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kesalahan menurut sifatnya yang kedua yaitu kesalahan beruang dan sistem.
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah yang terjadi normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. Adapun untuk jurnal koreksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, koreksi beban aset. Yang kedua, koreksi antar beban. Yang pertama yaitu koreksi beban aset. Koreksi aset menjadi beban atau sebaliknya beban menjadi aset dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan pembebanan akun belanja yang tidak dapat lagi dilakukan rawat SPM atau SP2D. Ketidaksesuaian akun belanja yang dapat menyebabkan timbulnya persediaan atau aset yang belum diregister di dalam neraca atau timbulnya beban di dalam LO yang tidak tereliminasi secara otomatis. Terhadap ketidaksesuaian tersebut, seharusnya dilakukan revisi anggaran atau ralat dokumen realisasi. Apabila sampai akhir periode pelaporan tidak dilakukan revisi anggaran atau ralat dokumen realisasi belanja, maka perlu dilakukan koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum diregister dari neraca dan akun beban dari LO. Jurnal untuk mengoreksi akun belanja barang persediaan atau belanja modal digunakan bukan untuk pengadaan barang persediaan atau aset tetap, tetapi untuk beban yang lain adalah sebagai berikut. Jurnal akrual untuk akun beban barang dan jasa atau beban dicatat di sisi debit, sedangkan untuk akun persediaan atau aset tetap yang belum diregister dicatat di sisi kredit. Jurnal koreksi apabila terdapat kesalahan atas belanja yang tidak menghasilkan persediaan atau aset tetap atau aset lainnya, namun digunakan untuk perolehan aset sebagai berikut. Jurnal akrual untuk akun persediaan atau aset tetap belum diregister dicatat di sisi debit, sedangkan untuk beban barang atau jasa atau beban dicatat di sisi kredit. Jurnal koreksi yang kedua yaitu koreksi antar beban. Koreksi antar beban adalah koreksi beban yang terlanjur dicatat pada akun yang salah menjadi akun beban yang seharusnya. Kesalahan pembebanan atau penggunaan akun dapat terjadi dalam pengeluaran anggaran sehingga menimbulkan beban yang tidak seharusnya pada LO yang perlu dilakukan koreksi. Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi akhir tahun, dalam hal menurut pertimbangan manajemen, tidak dapat dilakukan revisi IPA dan ralat SPM atau SP2D. Dapat dilakukan koreksi melalui jurnal koreksi antar beban. Kesalahan akun yang mencatat pembayaran tagihan listrik dengan akun pemeliharaan gedung seharusnya menggunakan akun belanja langganan daya dan jasa. Jika sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dilakukan ralat SPM atau SP2D, maka pada tanggal pelaporan perlu dilakukan koreksi sebagai berikut. Jurnal akrual untuk akun beban langganan daya dan jasa dicatat di sisi debit, sedangkan akun beban pemeliharaan dicatat di sisi kredit. Adapun untuk sumber referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video materi jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi ini yaitu dari Peraturan BPK PMK 5 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sekian presentasi dari kami kelompok 8 tentang materi jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi.
Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya terkait dengan materi jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.